وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المواصل بالمكافي ولكن المواصل أن تصل من قطعك. Yang terhormat Ibu Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Bandung 1 Pajajaran, Bapak Sekretaris yang saya hormati, para pejabat struktural di lingkungan P3D Bandung 1 Pajajaran, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati dan insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sore ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam acara halal bihalal keluarga besar P3D Bandung 1 Pajajaran, dan tentunya ini merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa bagi kita setelah kita melaksanakan ibadah saum sebulan penuh di bulan Ramadan, diakhiri dengan Idul Fitri, dan hari ini kita mengadakan acara halal bihalal. Jadi Bapak dan Ibu, acara halal bihalal ini, istilah halal bihalal ini bahasa Arab tapi tidak ada dalam kamus besar bahasa Arab. Justru adanya di kamus besar bahasa Indonesia. Jadi halal bihalal itu diartikan suatu acara yang diadakan setelah Idul Fitri untuk saling maaf memaafkan. Tapi kalau kita lihat secara etimologis, halal bihalal itu berasal dari kata halla yahillu. Halla yahillu itu artinya menjernihkan sesuatu yang keruh, meluruskan sesuatu yang bengkok, merapihkan sesuatu yang kusut, mencairkan sesuatu yang beku. Jadi kalau sore ini kita berkumpul untuk acara halal bihalal, maksud dan tujuan yang utamanya adalah agar hubungan kita yang tadinya keruh jadi jernih kembali, yang tadinya bengkok jadi lurus kembali, yang tadinya kusut jadi rapih kembali, yang tadinya beku jadi cair kembali. Ini sesuai dengan makna silaturahim. Silah itu menyambungkan, rahim kasih sayang. Tapi kata Nabi, laisal muwasilu bil mukafi walakinal muwasila an tasila man qata'a. Tidak dikatakan silaturahim orang yang membalas kunjungan atau membalas pemberian, tapi yang dikatakan silaturahim itu adalah engkau menyambungkan sesuatu yang putus. Jantan Bapak Ibu, upami urangan saukur kersa nganjang kana sok nganjang ka urang someah kana someah ka urang bager kana bager ka urang, eta namina balas budi. Namun upami urang ayeuna teu kersa nganjang kana tara nganjang ka urang pedit kana pedit ka urang judes kana judes ka urang, eta namina balas dendam. Tapi upami urang teu kersa nganjang kana sok nganjang ka urang pedit kana bager ka urang judes kana nu someah ka urang, eta ngaranna kurang ajar. Tapi yang disebut silaturahim adalah kita tetap mau berkunjung sekalipun orang tidak pernah berkunjung kepada kita. Kita tetap baik sekalipun orang itu pelit kepada kita. Kita tetap someah sekalipun orang itu judes kepada kita. Nah, yang mesti kita tumbuh kembangkan di lingkungan P3D Bandung 1 ini adalah silaturahimnya. Jadi umun aya di urang, aya jalmi anu judes ulah di judesan deui, kayak mah urang sing miserikeun kusaraya. Mun aya nu pedit urang bageran, itu silaturahim. Nah, hari ini kita ingin setelah saum sebulan penuh, kita ingin memperbaiki hubungan kita. Kalau kemarin sebulan penuh, bagaimana kita melakukan hubungan yang baik dengan Allah?
luar biasa ya. Dan diharapkan ini bisa dilanjutkan 11 bulan ke depan. Seperti misalnya kebiasaan bangun jam 3, setengah 4, ini mesti ya, itu adalah waktu emas saat doa diijabah. Dilanjutkan, makanya Rasul memberikan contoh setelah saum sebulan penuh, lalu kita Idul Fitri tanggal 2 Syawal, di bulan Syawal kita disunnahkan melaksanakan saum sunat Syawal 6 hari. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah tamat hari kemarin ya. Amin. Kalau yang belum bagaimana? Bisa dilanjutkan nanti, yang penting 6 hari di bulan Syawal ya. Bahkan kalau nanti misalnya Senin kita saum, dilanjutkan tuh Selasa, Rabu, Kamisnya saum ayyamul bid, saum hari-hari putih ya. Itu pahalanya sama, puasa 6 hari di bulan Syawal tapi sama dengan saum 1 tahun. Jadi bisa dicicil sekalipun tidak berurutan. Kenapa sih? Supaya kita tidak cepat melupakan Ramadan. Jadi suasana Ramadan masih terasa. Karena kalau dengan saum, bangun jam 3, setengah 4 sahur kan, kita masih mohon ampun. Terus apalagi dengan saum ada yang ditunggu adzan maghrib, makanya kita lebih banyak berzikir, bertafakur, lisan terjaga, hati terjaga itu dengan saum. Termasuk tilawah Al-Quran, qiyamul lailnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, untuk mengukur keberhasilan kita di bulan Ramadan, bagaimana di bulan Syawal, Dzulqa'dah, akidah kita lebih mantap, ibadah semakin meningkat, akhlak semakin mulia. Jadi mengukur keberhasilan Ramadan jangan hanya waktu saum di bulan Ramadan, tapi pasca Ramadan ini. Seperti kita melaksanakan ibadah haji. Kalau pengen tahu seseorang ibadah hajinya mabrur atau tidak, jangan dilihat waktu pelaksanaan, lihat pasca ibadah haji. Gimana setelah dia pulang ibadah haji? Akidahnya semakin mantap enggak? Ibadahnya semakin meningkat enggak? Akhlaknya semakin mulia enggak? Kelakuannya semakin bager enggak? Jadi kalau misalnya semakin baik, mabrur berarti. Jangan sampai pulang ibadah haji sebut haji 2 kali. Haji kedul kamas, haji bad, haji jun, haji cuni, haji nyantet. Nah, sama ini juga. Nah, mudah-mudahan nih Bapak dan Ibu kita bisa mempertahankan nilai-nilai itu. Nah, tapi untuk mengukur keberhasilan kita itu bagaimana? Kan kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita saum itu kan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Sudahkah kita mencapai derajat takwa itu? Kita mesti tahu ukurannya di situ. Makanya Allah menyebutkan ada indikator orang yang bertakwa dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 134 tadi, di mana orang yang bertakwa itu mempunyai ciri yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang mampu menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi kalau orang sedang berlebihan harta masih berinfak itu wajar. Tapi sekalipun ya, sekalipun insentifnya tertunda tapi masih infak, sampai ke pas itu sampai ke bingung ya gitu mak maksudnya kembali di KTKD tapi tetap mau infak, masyarakat itu yang luar biasa. Makanya Bapak dan Ibu, setelah Ramadan ini dilanjutkan. Kemarin bulan Ramadan kan kita berbagi, minimal ngasih makanan minuman waktu berbuka kan, lanjutkan itu. Walaupun terkadang orang kalau untuk infak dan sedekah masuk ke banyak alasan. Ibu-ibu ya luar biasa nih. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu jalan-jalan ke mall bawa uang 100.000, perasaan ibu asa gede asa kecil. Kira-kira 100.000 cukup untuk apa? Ibu ke masjid, ibu ke pengajian, ke majelis taklim, bawa uang 100.000 untuk dimasukin ke kotak amal. Asa gede asa kecil.
Bapak-bapak yang merokok, kalau sehari sebungkus berarti sebulan 30 bungkus. Kalau rokoknya Sampurna Mil berarti 25.000 sebungkus. Berarti kalau sebulan 750.000 Pak. Lebar ente mese rokok 750.000. Itu ada duit tolangan. Maksud saya silakan. Kalau untuk rokok bisa nggak sodako 750.000 sebulan. Kalau Jumatan sebulan 4 kali, 1 kali Jumatan Bapak ngenceleng. Jangan 200.000 lah, 150.000 sekali Jumatan ngenceleng lebar gitu. Masa gede teuing kan. Itu teh baru yang suka merokok, belum yang suka musuk. Coba yang musuk itu merokok ongko, ngopi ongko, jangan nyewa balongan, jangan nyewa. Komo anu resep ngagoes. Oh, sekali jalan-jalan ka luhur lamun jajan di rumah makan Thailand sabaraha. Komo anu resep touring. Biaya hobi. Nggak apa-apa, dah memang hobi dan itu dia merugikan orang. Tapi maksud saya silakan aja. Tapi jangan sampai kalau untuk sedekah meni sedikit. Makanya Bapak dan Ibu, maaf, kita disindir oleh Allah dalam surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melelehkan kamu sampai kamu masuk ke liang lahat. Jadi nanti orang yang seperti itu akan teriak-teriak dalam barzahnya. Ketika dia bangkit baru sadar nggak bawa apa-apa. Bertanya-tanya dia, mana hartaku? Mana insentifku yang aku tabung? Anak kurang di badit-badit. Mana mobilku? Akan dijawab, sesungguhnya harta dan rizkimu adalah apa yang sudah kamu makan sampai habis, apa yang sudah kamu pakai sampai rusak, dan apa yang sudah kamu sedekahkan. Selain itu akan menjadi milik orang lain. Jadi Bapak dan Ibu, maksud saya ya, yang namanya harta dan rezeki mah yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Kalau belum dimakan, belum dipakai, belum disedekahkan, belum tentu rezeki kita. Sekalipun sudah ada dalam genggaman kita. Jadi artinya kalau kita lebih sering menerima insentif, alhamdulillah, ya masa kali diuji, pedah rada telat, kayak berlimbangan, ribu, status di mana-mana. Tapi bukan di Bapenda Jawa Barat, ya mah di Bapenda Jambi. Jadi tidak sadar bahwa dia sering mendapatkan kenikmatan, tapi diuji sedikit saja mengeluh, gelisah, segala teh kiamat. Bapak dan Ibu maaf ya. Jadi artinya apa? Bapak dan Ibu, jadi rezeki yang dimakan. Banyak loh orang hari ini menggenggam harta tapi belum tentu menikmati. Caranya bagaimana Allah? Bisa saja Allah menitipkan asam urat 15. Baru punya asam urat 15, Pak. Kalau disiplin lihat, menurut ahli gizi udah nggak boleh tuh makan emping, makan kacang-kacangan, jeroan, genjer, kangkung, termasuk juga tidak boleh makan durian. Cek lagi ke lab, ternyata kadar gula darahnya 600. Banyak uang tapi tidak boleh minum teh manis, kopi manis, susu manis, kue brownies, apalagi teh manis. Cek lagi tensi darah, ternyata 210. Banyak uang tapi ternyata tekanan darah tingginya 210, nggak bisa jajan ke Sate Haji Haris Perapatan 5, Jalan Sunda, dari stasiun Pengemis belakang Bali Tower, dari Astana Anyar, Leman Buah Batu. Terus jahat LDL 350, banyak uang tapi kolesterol. Nggak bisa ngemil bala-bala, cireng, cimin, cimol, bakso aci ganteng, bakso sultan, bakso aku, mie kocok Mang Dadeng, mie kocok Ternate, termasuk martabak San Francisco 16 rasa. Nah, apa dong ngopi ngaliwat? Nah, maksud saya, begini, maksud saya, Bapak dan Ibu, ketika kita bekerja mendapatkan sesuatu dinikmati. Jadi mulai sampai ke gara-gara digawe, darah tinggi, stres, yang naon atuh capek-capek alam teh digawe teh. Aduh, jadi tekanan darah tinggi, kolesterol.
Makanya kita biarkan rezeki kita sedikit tapi dinikmati. Rezeki itu apa? Bapak dan Ibu yang dipakai. Kalau belum dipakai belum tentu rezeki kita. Hari ini banyak orang yang numpuk-numpuk harta, bikin disebut kaya, bikin villa, harganya miliaran. Udah jadi villanya, ternyata tidak bisa dinikmati. Dia sibuk bekerja, sibuk bisnis. Ditinggali, villa nanti siapa yang menikmati villa? Anu ngajaga villa, ngojay ngapoy, nonton Persib di TV nu gede. Dan enak banget dia, nggak bayar listrik, nggak bayar ledang, beras disediain coba digaji, sampai punya anak 5. Ada yang punya pilihan aku mah, gigetren, begebegan, kayak Juni tuh kayak pelantikan, tapi dipindahkan semuanya. Apa Ibu? Deg-degan, nggak dinikmati. Makanya nih maaf teteh, kalau punya apa-apa teh dipakai, ya, dipakai tuh seperti kemarin ada paranti ngegoreng nu tanpa minyak, anu 1,5 pakai. Cuma tiap kayak ikan muli, ya, termasuk Tupperware tak pakai. Kemudian Tupperware cuma di lemari, ditumbuk-tumbuk, diplastikin, didusin. Adik anaknya ke sekolah bakal pakai misting hadiah mentega. Bapak Ibu, yang dimakan habis, yang dipakai rusak, tapi yang disedekahkan tuh yang akan abadi. Yang Bapak dan Ibu titipkan ke anak-anak yatim, ke fakir miskin, ke kaum duafa, ke masjid, ke majelis lain, ke pesantren, nitip, itu yang ke bawah. Jadi maksud saya jangan sampai kita kerja capek-capek tapi nggak ada yang dibawa ke negeri akhirat, hanya habis di dunia. Sok aja kalau kita meninggal, memang mau bawa apa kita? Sok teteh meninggal bawa apa? Yang ada di rumah dibawa enggak? Mobil dibawa enggak? Harai dibawa enggak? Dibawa enggak? Enggak, jangankan yang di rumah, yang sekarang teteh pakai tuh, yang itu seragam yang cantik dari ibu kapus itu. Tapi Pak Herdis, ukuran saya XXL. Nah, sudah bisa ceramah di dia menyesuaikan. Ya, itu yang ibu pakai itu kira-kira nanti kalau meninggal dipakai enggak? Jangan kan yang dipakai, yang nempel di wajah tetehku. Nanti kalau meninggal mau ditempelin enggak itu? Yang namanya eyeliner yang warna hijau, blush on, maskara al-sodak wadak, day cream, night cream, krim pagi, krim malam dari Natasha, lipstick, termasuk lip cream, termasuk royal jelly dari Japra. Apa ada bagian nganter jong mayang? Kira-kira dipakai nggak? Termasuk itu gelang teteh, eta gelang kalau teteh meninggal duluan sama si suami sama si bapak dikasahakeun. Kalau teteh meninggal duluan kira-kira bapak ke mana? Ini Pak, jadi maksud saya kita mah ingin bekerja, kita capek semuanya tapi berkah bisa dinikmati. Jangan sampai hanya habis di dunia rugi atau punya uang teh nggak dibeliin ini beliin itu, kebanyakan hobi hari infak sedekahnya sedikit rugi atau udah malah selamanya. Bapak ingat, bapak teh mau salilana di Bapenda. Dia mau meni pede dah, sekarang saya mah sampai kapan pensiun di Depok sana. Jadi artinya apa Bapak dan Ibu? Makanya harus ada yang diinvestasikan untuk nah ini orang yang bertakwa yang sukses omnya itu terus berinfak. Masalah besar dan kecil mah tergantung kemampuan. Nah semacam sekarang sudah diberikan contoh Ibu Kapus yang namanya berbuat baik itu. Jadi Bapak dan Ibu mesti memang berbuat baik itu dari atas ke bawah. Makanya kata Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yukrim kabirana, bukan termasuk golongan umatku
orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda dan tidak hormat kepada yang lebih tua. Kalau di kita bukan termasuk golongan umatku, pimpinan atasan yang tidak sayang kepada bawahan dan bawahan yang tidak hormat kepada pimpinan. Makanya wajar kalau ibu kabus ini aturan gini, kebijakan ABCD, kita siap laksanakan samina wa ta'na. Tapi sebaliknya pimpinan masih sayang, ini buktinya seragam. Amin. Oke, ditambah deui aya deui. Nah, ulah sampai ka Rabu pengajian eta deui. Subhan ini. Makanya saya sering tuh, ya. Suatu saat saya makan di rumah makan Padang Bungus. Ada saya mah ustad biasanya PRD jeung rendang we jeung teh tawar. Tiba-tiba ada ibu hajah Eka waktu itu jadi kabus di Soreang. Langsung saya langsung pesan kepala kakap. Kenapa? Sebab saya yakin ibu kabus yang bayar. Besok atuh berapa enak ustad sama ibu kapus makan bareng, kira-kira yang bayar siapa? Lu lamun sampai ke ustad membayar harga diri. Nah ini juga sama, semacam nanti misalnya ada staf ya, ada staf makan sama ibu kapus, kira-kira yang bayar ibu kapus atau staf? Untung beliau mah sudah biasa. Bapak bersyukur, so kalau mau makan buka pus hari ini makan di mana, so beri. Nah, teman beliau memberikan contoh selalu saum ini luar biasa. Nah ini Pak, jadi mudah-mudahan di antara kita. Jadi maksud saya perhatian itu bukan hanya seperti itu. Contoh misalnya, kan ini staf semuanya kerja keras luar biasa. Suatu saat ada yang sakit, ini ditengok nih. Ya. Suatu saat ada staf istrinya mau melahirkan, ini juga sama. Wah, aduh ibu kapus kan sibuk, ada rapat, ada itu nggak bisa, nggak apa-apa dititipin aja, nena dititipin ke ESE. Atau buat apa punya M-banking? Nah segala kita atur stafnya, mungkin staf ayah nunyunatan, nah pimpinan, nah ini. Dan maksudnya jangan sekedar kita butuh kebanyakan orang itu pimpinannya hanya butuh dia waktu sakit aja, waktu sehat kakara wah dikerjain aja pas sakit, pas istrinya yang sakit ada musibah ada apa tidak ada perhatian. Ini luar biasa, mudah-mudahan kita bapak dan ibu tetap menunjukkan rasa sayang di antara kita. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, mampu menahan amarah. Jadi kalau bahasa yang lain, wal kaziminal ghaiz itu mampu menutupi kesalahan orang lain. Jadi kalau ada orang pernah buat salah kepada kita, orang yang bertakwa itu mampu menutupi kesalahannya. Jadi kalau dianalogikan dalam sebuah kertas, kita nulis nih salah, ditutupin dengan titik. Jadi bapak dan ibu itu tingkatan takwa yang rendah, sebab masih menyimpan dalam hati. Contoh si A minjem uang ke si B minjem uang dong, kata si B nggak ada, oh ya nggak apa-apa, nggak dinahate. Awas yang dia menginjil. Ibu misalnya minta sesuatu sama suami, Pak tolong beliin ini dong, kata suami teh udahlah, yang lama aja pakai, oh ya Pak nggak apa-apa. Pak nyebut nggak apa-apa, tapi dalam hatinya, awas yang kayak putih. Masih menyimpan. Makanya naik orang yang bertakwa itu wal afina 'anil nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Ini al-afu itu artinya al-mashu, menghapus. Kalau tadi menutupi kesalahan, sekarang menghapus kesalahan orang lain. Kalau dianalogikan dalam sebuah kertas, tulisan salah bukan ditipek tapi dihapus dengan penghapus. Konsekuensinya suka kelihatan ada bekas. Jadi biasanya orang sudah saling memaafkan tapi sok aya urutna. Si A minjem uang ke si B, janji bayar 1 bulan, 2 bulan nggak bayar, 3 bulan nggak bayar, pas bulan ke-6 baru bayar, maaf saya baru bayar sekarang, kata si B nggak apa-apa dimaafin, ngan maneh lamun nginjem di mali bayar. Yang hebat itu apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah kalau yang ini, ketika ada orang yang berbuat salah kepadanya, bukan hanya sekedar menutupi kesalahannya, bukan hanya sekedar menghapus, tapi dia mampu melupakan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita nulis di kertas itu bukan ditipek, bukan dihapus, tapi kertasnya disobek-sobek, diganti dengan kertas yang baru. Jadi mampu melupakan.
Nah, yang kita inginkan di lingkungan kita di P3D Bandung 1 ini seperti yang udah yuk kita menatap ke depan, membuka lembaran yang baru. Kita Idul Fitri kembali kepada fitrah kesucian seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa noda dan dosa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini mesti dimulai dari mana sesungguhnya melakukan itu? Mulai dalam rumah kita. Kalau kata orang tua kita, jeung batur sakasur, jeung batur sadapur, jeung batur sasumur, jeung batur salembur, jeung batur sadulur, jeung batur sagubernur akur. Ini batur sakasur penting. Ya, yuk kita betul-betul udahlah saling melupakan ya. Ini jangan diingat-ingat terus ya tata. Yang udah mau udah yuk kita tatap ke depan lebih baik lagi. Kita perbaiki hubungan di antara kita. Ya. Jadi seorang suami semakin soleh, istrinya semakin solehah, itu yang diinginkan. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, dalam membangun silaturahim, membangun kasih sayang itu dengan batur sakazur lebih mantap. Kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan ya harus dilanjutkan, menjaga lisan terutama. Makanya ciri orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka bicaralah yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, ya. Fal yukrim jarahu, muliakan tetangganya. Fal yukrim daifahu, muliakan tamunya. Fal yasil rahimah, sambungkan kasih sayang. Bahkan Rasul menyatakan tidak sempurna iman seseorang kalau dia bisa tidur dengan nyenyak karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Please, di bulan Ramadan yuk kita amalkan, kita praktekkan setidak-tidaknya santun kita. Ya. Makanya Bapak dan Ibu, sesungguhnya amal-amal Ramadan itu mengantarkan kita mudah menuju surga. Dan apalagi dilanjutkan sekarang luar biasa. Kata Nabi, ayuhan nas, sekalian manusia, absus salam, sebarkan salam, bangun kesantunan, wa aqimut ta'am, dan berikanlah makanan, bangun kepedulian, wasilul arham, lakukan silaturahim, bangun keakraban, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan bangunlah di penghujung malam sementara manusia yang lain sedang tidur. Tadkhulunal jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi membangun kesantunan, kita mulai di rumah. Bapak santun sama istri, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang bikin istri kita tersinggung, nyeri hati. Sampai Pak, istri sedang tidur saja kita doakan. Jadi kalau istri sedang tidur ditatap, didoakan, subhanallah si mama capek mulainya di pagi-pagi kerja, maafin papa mama, mudah mama panjang umur satu abad gitu Pak. Ini mah istri sedang tidur teh ngadon di bolong, ya Allah. Pemajikan aing meniriku. Kira-kira bisa dituker tambah ini coba. Teh kalau bapak sering seperti itu, ketika bapak tidur dia marukan tadi jebian gitu. Cuma istri bapak di jebian, iya. Ini ngan salah aing teh itu. Nah, orang berdaya. Jadi santun. Sama ibu juga kan membangun kesantunan. Coba waktu Ramadan 9 penuh bangunin suami dengan nikmatnya, dengan indahnya kan, ditiup telinganya, terus membisikkan ke telinga suami, pria soleh, lelaki surga, sahur, sun keningnya. Jadi masuk ada orang bangunin suami Ramadan pakai kaki toket, ya ngundang sahur ya, nyuruh lagi sama suami. Itu mau ngahanutkeun dengeurna tuh tapi panjenengan teh manis. Dasar lagi nanti daek. Beureun apal pamajikanna di bapen dak. Langsung pagi-pagi cerita, cece aku mah ya tiap bulan pas bulan Ramadan kalau tiap sahur dah aku mah nggak pernah masak, dia yang masak. Subhanallah, ibu suami ibu soleh banget ibu. Nan maneh opon. Mungkin luar biasa. Dipanggil sama suami mah, mama. Kata Nabi, suara istri tidak boleh lebih tinggi daripada suara suami.
bicara istri tidak boleh lebih banyak daripada bicara suami. Gimana tuh caranya mensiasatinya? Dari istrinya gede kali. Kalau dipanggil mama, biar tidak lebih tinggi dari suami, menghadap dulu baru bicara. Ma, tek tek tek. Baru kalau sudah dekat, ya apa? Ada yang bisa mama bantu? Gitu. Bukan yang mama, oh, maka kacamata papa di mana ya? Oh iya, pak dalam laci dengan 5 jari sebelah sana, biarin mama ambilin gitu. Ini mas suami nanya, mam kacamata di mana? Kita nggak jawab. Angger. Cek mama oge talian atuh. Kayangan we olangan. Jadi kesantunan itu tidak ada. Oke lah di rumah sudah santun. Nah sekarang kita di kantor dulu bangun kesantunan yuk. Indah kalau bicara sopan santun lemah lembut ngeri atau kalau misalnya kita mendengar ucapan-ucapan yang kotor yang hina ya. Saya tidak pernah mendengar dan melihat seekor anjing memanggil temannya dengan nama manusia. Asal tidak. Tapi sekarang banyak loh manusia manggil temannya dengan nama seekor anjing. Ini kemana nih? Anjing minta rokok anjing. Ini yang dipanggil liuk tebau anjing. Yang mancing lihat tiap hari Sabtu mancing dan nggak tahu namanya ikan. Begitu dapatnya bukan alhamdulillah ikannya besar ya mak anjing gede euy. Yuk kita bangun kesantunan, cara menegur, bahasa tubuh kita enak. Ini menunjukkan kenyamanan di kantor kita. Ulah sampai kok nah itu teh bangsa nu karitulah da teu nyaman sok. Ya kalau ibu ditetap sama suami, subhanallah si mama ieu meni tambah lucu meni eta di salongi ngagarisan acuknya. Ibu teh langsung apa bisa aja. Rahmat Allah turun, ieu mah ditetap sama suami teh naon belum. Nah, kita juga membangun kesantunan itu. Ya, bangun kepedulian. Nah, ini peduli. Tadi itu kalau Nabi yang namanya kepedulian itu, idza laqitahu fasallim alaihi, kalau bertemu ucapkan salam. Enak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya wa idza da'aka fa'ajib, kalau diundang datang. Kalau ada orang yang curhat minta nasihat, kasih nasihat. Jangan diprovokasi, jangan dikomporan. Ya. Ada seorang ibu curhat, "Ustaz gimana ya suami aku mending kesel, sekarang teh enggak kerja, tara ka masjid, tara ngaji. Gawe nanti amak-amakan we sare we. Mere duit tara ieu dahar beuki." Ya paling saya bilang ibu sabar. Dan Siti Asiyah juga bisa masuk surga teh karena sabar menghadapi Firaun. Kalau ibu punya suami seperti itu sabar, anggapnya keur ngurus Firaun. Jadi artinya jangan kalau ada yang curhat sampai ada yang bersin lalu dia bilang alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu. Yang bersin mendoakan kembali yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Dari bersin saja saling mendoakan. Wa idza marido fa'udu, kalau dia lagi sakit kita tengok. Wa idza mata fatba'hu, kalau yang meninggal kita takziah. Aduh indah banget. Termasuk kalau kita ingin terus membangun kepedulian itu, jangan sampai kita melakukan 6 hal yang Allah larang dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, la yashar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum wa la nisa'u min nisa'in asa yakunu khairum minhunna. Jangan saling menghina di antara kita. Jangan saling merendahkan, jangan saling memojokkan, jangan sambil saling melecehkan. Apakah itu postur tubuh, warna kulit, bentuk rambut atau apapun, jangan. Kalau kita menghina seseorang berarti sama dengan menghina Allah. Ya. Hati-hati itu. Jangan. Wala talmizu anfusakum, jangan suka menghina diri sendiri. Kaitannya dengan kita apa? Yuk kita jaga nama baik P3D Bandung 1 ini. Coba membawa nama lembaga. Ada gitu orang yang menghina, oh ada yang menghina diri sendiri ketika dia berucap bersikap yang menghina, menjadikan orang lain menghina dia. Dan banyak orang yang menghina dirinya sendiri.
Sampai suka ada yang curhat buka bus ke Pusdai ke Masjid Raya. Ustaz, kenapa sih orang suka menghina aku? Memang kenapa? Menghina gimana? Ya aku tuh nggak enak dipanggil nanti meni kupu-kupu malam. Kamu kadang-kadang bondol, kadang-kadang ublah, kadang-kadang kulung. Aku tuh meni nyeri hati. Terus memang dirimu kerja apa? Ya, biasa, weh. Biasa kemana? Jam 8 keluar, terusnya itu, weh di jalan. Nah ini saya teteh. Kenapa orang lain menghina karena teteh sedang menghina diri sendiri? Jadi kadang-kadang sudah tidak menular, ya sudah dibawa ke Palimanan, balik dari sampai maaf kata hati-hati, saya aja ustad pakai peci, pakai baju koko di Masjid Raya, pulang pengajian, ayah, nonagon, hei cowok. Ada saya teh nggak bisa dipanggil cowoknya lempeng, hei cowok, malah ngegetin. Kenapa sih neng manggil pada jam 11 malam, tahu nggak? Istirahat atau neng teh? Hujan, kasuk angin. Apa jawabnya? Aku mah apa atuh? Aku tuh lagi kerja. Aku tuh ingin bayar kontrakan, aku tuh ingin beli susu buat anak aku. Loh, itu mah kewajiban suami atuh. Aku mah punya suami. Kenapa tuh bukannya mau nikah, kan masih muda cantik, sama siapa tuh nikahnya? Ya terserah neng yang sahal. Soal yang bapak, iya. Jadi imam hiji can bea. Mau bapak tuh bapak semalam aku teh butuh neng nggak sadar. Aku tuh baru pulang dari Masjid Raya, tahu nggak habis pengajian, kiki aku tuh ustad neng. Oh Pak Ustad, maafin atuh Pak Ustad, nggak apa-apa deh Pak Ustad mah gratis barokah. Jadi bapak dan ibu ada orang yang sudah ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minan dzanina ba'dadzan wisum, jangan suudzon. Orang kalau sudah berprasangka buruk nggak nyaman lah, paling nggak enak Pak dicurigai deh. Jangankan sama orang lain, bapak dicurigai sama istri itu nyaman Pak, tergetar. Mentak ibu-ibu kalau suami berangkat kerja udah hantarkan dengan doa, titipkan kepada Allah. Udah, awe baru jam 10 bisa ditelepon. Posisi di mana? Salah itu gigi dong. Nah betul kali. Langsungnya, nah sih teleponan wae atuh. Gak enak lah dicurigai. Ya, deg-degan. Makanya jangan bikin sesuatu supaya tidak dicurigai. Ya. Semacam sekarang misalnya pulang, ayeuna misalnya jam 5 ge pulang wae. Besok jadi alasan ini di kantor ada halal dulu. Emangnya sampai jam 8 halal bihalal? Jadi bapak dan ibu ini yang kadang-kadang termasuk wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kelemahan orang, kekurangan kelemahan. Tapi kenapa sih orang itu menyerasapnya dengan kekurangan itu? Dalam kan hajatnya kan nikahkeun eta nu ditangan teh kekurangan. Belum pernah dia bilang menyebut kelebihan. Aina apa? Pengen ngomongin. Coba aja pas datang teh. Udah padahal mah salaman, doain pengantin, masukin amplop, makan selesai. Ya mah langsung ngomen dulu. Dia tinggal gitu. Disalahkina orang ini. Masih kayak pemajikan itu pemajikan. Segala ada kolot. Segala meranda, udah ngomongin banget, ngomongin makanan. Jadi ayo sanggup mau biaya. Kita sate gaji, boleh meni enak itu orang hinang RO. Peto jeruk kasar, cek batur nanti hari dirinya nggak ada harga, dah uyuhan. Jangan suka mencari kelemahan. Justru kita diantara kita carilah kelebihan orang. Kekurangan mah pasti ada lah, ya. Nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita saling menjaga, dan kalimat akhir mari kita perkokoh ukhuwah di antara kita. Ada peribahasa Arab menyatakan kun kal yadaini wa la takun kal udzunain, jadilah engkau seperti tangan yang dua, jangan seperti telinga yang dua. Tangan kanan sama tangan kiri punya tugas dan fungsi masing-masing, tapi tidak pernah saling iri. So, tangan kanan mah dari dulu nanda tangan, sesalaman, nerima uang, makan, minum. Tangan kiri mah bagian pembersihan.
Tapi kalau punya rezeki tangan kanan beli jam tangan, simpan di kiri, yang kanan mah nggak pakai. Cincin juga kadang-kadang di kiri, yang kanan mah nggak pakai. Tapi sehebat-hebatnya tangan kanan, kalau gatal bisa garuk sendiri nggak? Siapa yang garuk? Kalau tangan kiri gatal sama nggak garuk? Pernah nggak tangan kanan bilang enggak loh, olangan? Menatal hasil garuk, artinya di antara kita jangan merasa paling hebat, ya. Ibu kapus betul, ibu kapus pimpinan, tapi ibu kapus tidak akan bisa melaksanakan tugas ibu sebagai ibu kapus sampai kalau tidak ada pak sekretaris, kalau tidak ada staf, tidak ada pelaksana. Jadi biasa lah ibu teh. Lah dipimpin apal teh cacatnya kapus, itu biasa. Ayah kan gitu. Jadi seolah-olah bisa melakukan sendiri, nggak bisa. Apalagi bapak ayeuna setap komo can diangkat. Can diangkat sok lobanya nyamun bade naon? Update status ya. Jangan merasa kenapa saling membutuhkan kita, Pak. Ya. Jangan seperti telinga yang dua, perhatikan telinga kanan sama telinga kiri, jaraknya dekat tapi tidak pernah saling bertemu. Cek nu kiri teh kanan, itu teh ibarat ongko kita teh sama-sama di pajajaran, tapi aneh sih nu teu wau, hare ya we. Cek apa ge jeung eta teuing, tanpa sama, sahanya teuing. Eta kumanya indungna baheulana teuing. Makanya kalau acara begini insya Allah membangun keakraban juga. Makanya sudah membangun keakraban silaturahim, seringlah pengajian, lewat pengajian kan nanti juga ada makan bersama ya. Subhanallah, berkah kok. Tapi bukan hanya makan bersama tapi ngaji. Udah banyak orang yang buka bersama tapi aneh. Ada ibu-ibunya di tanggal hiji Ramadan sampai 30 Ramadan gawena tinggal bubar. Nah Ustaz, apa kan dengan status satu ningali ayo video-videonya ya kan? Selama 30 hari bajunya diganti 30 kali. Setiap enak naon? Oh nya enak kemana? Nanti bajunya apa? Sepatunya nu kumaha? Ke warna naon? Warna lila. Sepatunya jambung, buka bersama, tarawih mah itu. Jadi ada yang seperti itu, Pak. Kerjaannya buka bersama. Memang itu juga bagus membangun, tapi jangan sampai kebersamaan kita itu tidak ada nilai. Seperti sekarang kan orang ngariung begini tapi ada ngajinya. Makanya Bapak dan Ibu, kebersamaan ini coba sekarang nggak biasa dengan ngaji begini. Otak kita terisi ya dengan ilmu, hati kita lebih tenang. Insya Allah perut kita terisi. Subhanallah. Makanya luar biasa. Ya. Acara kita hampir tadinya mau bukber tapi ternyata nggak jadi, dari resiko akhirnya diganti dengan hari ini. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu pengajian ini mengundang berkah sehingga kita mampu membangun kesantunan, membangun kepedulian, membangun keakraban, dan jangan pernah kita tinggalkan bangun di penghujung malam ketika manusia yang sedang tidur. Inilah yang akan menguatkan kita bekerja di tempat kita semua selalu qiyamul lail. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Lemah kita ini. Mintalah sama Allah. Sampai dalam hadis qudsi Allah menyatakan, tiap-tiap malam aku turun ke langit dunia, terutama sepertiga malam akhir. Maka barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabah, yang minta kepadaku akan aku beri, dan yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni dosa-dosanya. Setidak-tidaknya kita mohon kepada Allah untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, dan kantor kita. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga, melindungi. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita sehingga kita bekerja ini tidak merasa lelah, tidak banyak pikiran tapi enjoy, tapi target tercapai. Ya. Makanya itu juga nasab ribu teh eta siga nunya target nyawa teu tercapai. Nah, jadi artinya kita bekerja saja yang sungguh-sungguh. Insya Allah. Itu saja Ibu Kapus yang saya hormati, Pak Sekretaris, karena saya diundang acara apa halal bihalal ya udah, halal bihalal itu nggak bisa dan nggak mau saya nerangin tentang Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran di lakeni.
Kewe ondang dulu. Insya Bapak dan Ibu, mari kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita bersama. Semoga kita semua, keluarga besar P3D Bandung 1 Pajajaran panjang umur, sehat walafiat, luaskan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan pekerjaannya, dan semoga apa yang kita inginkan, kita cita-cita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati Rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah, sore ini kami keluarga besar 3D Bandung 1 Pajajaran bisa berkumpul bersilaturahim. Jadikan kami semua hamba-hamba yang pandai bersyukur. Ya Allah, ya Fatah, bukakan pintu hati kami agar kami mudah menerima segala petunjuk-Mu, mampu melaksanakan segala perintah-Mu, dan mampu meninggalkan segala larangan. Ya Allah, ya Ghaffar, ampuni segala dosa dan kehilapan kami, ampuni segala kemaksiatan dan kezaliman kami, ampuni segala kelalaian kami. Ya Allah, ya Wahhab, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan putra putri dan cucu kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, kami semua yang lemah dan dhaif. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari-Mu ya Allah. Untuk itu tolonglah kami, bimbing kami, agar kami dalam melaksanakan tugas kami ini dimudahkan, dilancarkan, dijauhkan dari kesulitan, dijauhkan dari permasalahan ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami, kumpulkan kami kembali seperti ini di surga-Mu nanti ya Allah. Beri kami kesempatan untuk bertaubat sebelum maut menjemput kami. Berikan kami rahmat ketika maut menjemput kami. Berikanlah maghfirah, ampunan kepada kami ketika maut sudah menjemput kami. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jaga kami, lindungi kami dan keluarga kami, lindungi kantor kami ya Allah, lembaga kami ya Allah, dari segala fitnah yang akan menghancurkan diri kami, keluarga kami, dan lembaga kami. Terima kasih ya Allah atas segala anugerah yang Telah limpahkan kepada kami. Ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ibu Kapus, Pak Sekretaris, para pejabat struktural di lingkungan 3D Bandung 1 Pajajaran, Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kehilapan dan kesalahan. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan drama pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita serap bersama dan kita bisa melaksanakan bersama. Demikian kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kami sudah